Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Famasari dari kelas 12 TKJ 2, absen nomor 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bab 4 yaitu dedicated server. Yang pertama yaitu pengertian dari dedicated server. Dedicated server adalah salah satu tipe hosting yang menawarkan sebuah fasilitas server dengan skala penuh kepada satu buah akun penyewa. Artinya, jika kita memutuskan untuk membeli sebuah layanan hosting dedicated server, maka kita akan mendapatkan akses sepenuhnya terhadap sebuah server. Selanjutnya yaitu manfaat dedicated server. Yang pertama, mendapatkan kendali sepenuhnya atas data yang kalian simpan. Yang kedua, kapasitas yang dimiliki jauh lebih besar dibanding hosting. Yang ketiga, memori penyimpanan server tidak dibagi-bagi dengan pengguna lain. Kelebihan dan kekurangannya, yaitu yang pertama kelebihan, memiliki alamat IP atau internet protokol khusus. Yang kedua, akun dan mesin dapat diatur sendiri. Yang ketiga, lebih bebas dalam mengelola sistem keamanan website. Yang keempat, stabil dalam performa, karena memori penyimpanan server hanya milik kita sendiri. Kekurangannya yaitu dalam pengoperasian server, kita membutuhkan teknisi ahli yang dapat memanage server. Yang kedua yaitu server harus bekerja 24 jam. Jadi, agar server tidak panas, membutuhkan ruangan khusus dengan mesin pendingin agar suhu server tetap stabil. Yang ketiga yaitu apabila mengalami error, performa website bisa cukup terganggu yang mengakibatkan penurunan ranking website di Google atau mesin pencarian lainnya. Yang keempat, biaya operasional yang cukup mahal karena butuh teknisi ahli, sistem pendingin yang stabil, dan butuh sewa tempat yang mumpuni. Cara kerjanya yaitu setelah memesan produk dedicated server, kamu akan langsung mendapatkan server yang dapat digunakan sesuai dengan keinginan. Selayaknya yang komputer yang baru dirakit atau laptop yang baru dibeli, kita dapat memasang sistem operasi atau program dan juga memodifikasi agar server berjalan sesuai dengan keinginan. Tips memilih dedicated server yang tepat. Yang pertama, spesifikasi server. Yang kedua, server prioritas. Yang ketiga, teknisi berpengalaman. Yang keempat, kapasitas memori. Yang kelima, faktor keamanan. Yang keenam, kualitas jaringan. Dan yang ketujuh, menyesuaikan budget. Pengertian cloud computing. Jadi sederhananya, cloud computing atau komputasi awan adalah metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Sumber daya yang dimaksud contohnya adalah aplikasi seperti penyimpanan data, server database, jaringan, dan perangkat lunak. Tipe-tipe cloud computing. Yang pertama, software as a service, melibatkan suatu lisensi aplikasi perangkat lunak kepada penggunanya. Lisensi ini biasanya diberikan melalui metode pay as you go atau on demand. Tipe seperti ini ditemukan di Microsoft 365. Yang kedua ada infrastruktur as a service. Jadi melibatkan metode untuk mengirimkan suatu file dari sistem operasi ke server dan penyimpanan melalui koneksi berbasis IP sebagai bagian dari layanan on demand. Klien jadi tidak perlu membeli perangkat lunak atau server. Jadi contoh populer dari tipe ini adalah Public Cloud dari Indonesian Cloud dan Microsoft Azure. Tipe yang terakhir yaitu Platform as a Service, disebut-sebut sebagai yang paling kompleks. PaaS ini hampir mirip dengan SaaS, tapi perbedaan paling besarnya adalah alih-alih mengirim suatu perangkat lunak via online, PaaS ini sebenarnya platform untuk membuat perangkat lunak yang dikirimkan melalui internet. Contoh dari PaaS ini seperti Salesforce.com dan Heroku. Sekian pembahasan saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.